Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilman Mohtar Faizin dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Saat pandemi COVID saat ini mengharuskan mahasiswa untuk melakukan praktik pengalaman lapangan secara online. Dalam PPL ini, mahasiswa melakukan observasi di lembaga yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Dalam melakukan PPL ini juga tetap melakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Saya akan melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL di Desa Pendil Jatiwetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya, inilah cuplikan dari perjalanan rumah saya menuju tempat PPL. Berikut saya akan menjelaskan hasil observasi praktik pengalaman lapangan yang saya laksanakan di UPZ Miftahul Huda dengan judul Pengelolaan Zakat di UPZ Miftahul Huda, Desa Pendil Jatiwetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Waktu pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini mulai tanggal 18 Januari hingga 26 Februari 2021. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara virtual, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan selama 1 bulan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, serta juga dapat melakukan wawancara melalui pesan WhatsApp. Profil lembaga UPZ Miftahul Huda terletak di RT RW 0102 Dusun Sentono Katong, Desa Pendil Jatiwetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. UPZ Miftahul Huda ini berada di Desa Pendil Jatiwetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Dan di desa ini tersebut memiliki potensi, yaitu tentang pembudidayaan ikan, baik hias maupun ikan konsumtif. Secara administratif, UPZ Miftahul Huda berbatasan dengan wilayah bagian barat, berbatasan langsung dengan Pendil Jati Kulon. Di bagian timur, berbatasan langsung dengan Desa Promasan. Di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Desa Pendil Jati Kulon, dan di ujung utara, berbatasan langsung dengan Desa Jabal Sari. Menurut bahasa, zakat artinya tumbuh dan berkembang atau menyedihkan, karena zakat akan mengembangkan pahala bagi pelaku dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan menurut zakat menurut istilah, yakni bagian dari harta dan persyaratan tertentu yang Allah SWT telah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat banyak sekali macamnya. Yang selama ini mungkin hanya kita kenal adalah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Namun selain itu,
masih ada zakat mal atau zakat harta yang di dalamnya juga terdapat banyak sekali harta-harta yang wajib untuk dizakati. Ada juga tentang zakat profesi. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim, di mana memiliki syarat-syarat tertentu yang ditunaikan pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, yang berfungsi untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat selama bulan puasa. Zakat mal adalah sebagian harta yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final tanpa mendapat imbalan tertentu. Sejarah UPZ Miftahul Huda berawal dari perbincangan Gus Lukman dan teman-teman mengaji. Waktu itu malam Ramadan tahun 2014 Masehi mempunyai forum mengaji setelah sholat tarawih. Kemudian dari perbincangan tersebut menuju sebuah pembahasan, yakni dalam waktu 1 bulan apakah tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terinspirasi dari hal tersebut, pada akhirnya setelah dilakukan diskusi-diskusi dari teman-teman, timbullah suatu keputusan, yakni mengolah zakat. Dimulai dari mengolah zakat mal dari teman-teman yang ada di dalam forum tersebut, dikumpulkan dan ditasarufkan ke salah satu janda dengan 2 yatim. Pada saat itu dana terkumpul sekitar kurang lebih 4.500.000 dan dibelikan 2 ekor kambing. Setelah itu ada teman satu lagi yang ikut mentasarufkan 1 ekor kambing. Pada diskusi berikutnya mulai dikembangkan lagi. Jika memang benar-benar menemukan malam Lailatul Qadar, tentunya akan lebih baik dari 1000 bulan. Pada agenda berikutnya masih dilakukan dengan metode dakwah siri, yakni masih secara sembunyi-sembunyi dan belum terang-terangan ke masyarakat, masih dalam lingkup intern serta forum mengaji. Pentasarufannya juga tidak diekspos. Pada saat itu mengundang beberapa tokoh NU di sekitar untuk menjadi saksi, sehingga ketika sudah tahu maka akan tertarik untuk ikut memberikan zakat mal. Lalu digali lagi untuk mencari dasar hukum, bertemu para masyayikh, kiai dan dikonsultasikan. Dan sampai pada akhirnya para masyayikh dan kiai pun menyetujuinya bahwa sebisa mungkin zakat mal itu ditasarufkan minimal 3 asnaf. Jika 3 asnaf tersebut tidak ada, minimal dengan adanya 3 personil. Dan terus berlanjut menggunakan prinsip tawaf, yakni dari lingkungan paling ujung tenggara hingga seterusnya, kecuali pada bulan Ramadan dilakukan menyeluruh di desa. Visi dari UPZ Miftahul Huda yakni menjadikan UPZ yang profesional, amanah dan transparan. Untuk misinya, yang pertama sebagai upaya memakmurkan musola melalui revitalisasi fungsi dan peran musola. Yang kedua, menjadikan musola akan lebih terpusat pada peradaban. Yang ketiga, menjadikan musola sebagai kegiatan sosial yang memberikan kontribusi real terhadap jamaah dan masyarakat di sekitar. Yang keempat, menjadikan mustahik sikap mandiri, sejahtera, dan kemudian menjadi muzaki. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan syariat Islam dilandasi pada prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris, kredibel, dan legitimate. Untuk itu dibentuk unit pengumpul zakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Macam-macam pengelolaan zakat di UPZ Miftahul Huda. Yang pertama, zakat mal. Di awal khusus dari teman-teman sendiri meskipun belum maksimal, dan per tahun kurang lebih mengolah dana sekitar 60 juta. Namun nominal tersebut dirasa kurang maksimal. Jika satu desanya pengelolaannya dimaksimalkan, dana zakat mal terkumpul dan pengolahannya baik bisa mencapai potensi kurang lebih sekitar 200 juta rupiah. Sehingga terus dilakukan untuk memotivasi para muzaki atau alunia agar bergabung di UPZ Miftahul Huda ini, sehingga bisa terasa syiarnya ataupun manfaatnya. Sebenarnya muzaki atau alunia sudah ikut, namun tidak seluruh dari zakatnya itu diberikan ke UPZ. Rata-rata masih dibagikan secara sendiri atau langsung ke mustahik oleh muzaki tersebut. Memang juga ada yang sudah maksimal, dibagikan zakat malnya untuk menyerahkan ke UPZ. Seperti contoh, zakatnya lebih dari 10 juta diberikan
ke UPZ dengan nominal 1-2 juta rupiah, sehingga bisa dimaklumi belum bisa mencapai 50% dari target. Yang kedua, zakat community development atau ZCD. Awalnya bermula dari obrolan-obrolan karena sesudah melakukan program pemberdayaan Jakarta sudah dilaksanakan tersebut. Jadi pada saat itu diawali dengan obrolan dengan salah satu komisioner dari Basnas Kabupaten Tulungagung dengan tidak sengaja menceritakan mengenai program pemberdayaan yang ada di UPZ Miftahul Huda. Dan dari data tersebut, ternyata Basnas Tulungagung juga mempunyai salah satu program yang sama yang disebut Zakat Community Development atau ZCD. Lalu program pemberdayaan dari UPZ Miftahul Huda telah diajukan ke Basnas Tulungagung dan telah disetujui. Kemudian mendapatkan anggaran senilai 100 juta rupiah. Untuk program tersebut dimulai pada tahun 2018. Lalu kemudian dimusyawarahkan kepada para muzaki mengenai program tersebut untuk menentukan pertimbangan program yang ada akan dikerjakan seperti apa, yang rata-rata tentang perikanan. Pada mulanya, dengan nominal tersebut dirasa kurang yakin oleh Ketua Basnas Kabupaten Tulungagung, dan pada akhirnya dibagi menjadi dua, yakni dengan UPZ Miftahul Huda senilai 50 juta rupiah dan UPZ Baitur Rahman yang ada di desa Tambak itu senilai 50 juta rupiah, dengan alasan jika dijalankan di UPZ Miftahul Huda, ketika suatu program tersebut gagal maka akan selesai, maka dilakukan untuk dibentuk kembali. Jika yang satu gagal, satunya bisa mengcover. Pada akhirnya di UPZ kedua tersebut, program tersebut berjalan dengan bagus dan pada saat membuat anggaran. Dengan adanya program ZCD tersebut sangat membawa dampak positif terhadap UPZ Miftahul Huda. Di UPZ Miftahul Huda ini sengaja tidak mengambil zakat fitrah karena sebenarnya potensinya besar. Ini tidak mungkin dilakukan pemberdayaan dana dan sebagaimana, sehingga harus benar-benar disalurkan. Di desa Penjuru Jatiwetan ini memiliki 8-9 UPZ yang mengelola zakat fitrah, dan hampir di semua musola atau masjid memiliki UPZ khusus. Untuk UPZ Miftahul Huda ini telah mengacu pada zakat mal. Sekian hasil observasi PPL yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.